Jumpa lagi, Kisana. Polisi telah menangkap seorang lelaki berjenggot pelit bernama Ali Baharsah. Lelaki ini ditangkap atas laporan Ketua Tim Cyber Indonesia, Mu'anas Alaidit, karena yang bersangkutan menggugah video yang berisi kabar bohong, hoax, fitnah, dan caci maki. Baharsah juga kerap melontarkan kata-kata cacian kepada kepala negara. Selain bermulut kotor, Baharsah dikenal sebagai pengasuh agama dan gerombolan pemuja khilafah. Bagi orang kayak Baharsah ini, apapun masalahnya, solusinya adalah khilafah. Saat ada wabah corona, solusinya khilafah. Saat konflik di India terjadi, solusinya adalah khilafah. Saat ada masalah di Uighur Cina, solusinya adalah khilafah. Saat pengangguran, solusinya adalah khilafah. Padahal pemirsa, sepertinya Bahar Smith punya pemahaman terbalik. Yang sebenarnya terjadi, apapun solusinya, masalahnya adalah khilafah. Dalam berbagai videonya tersebut, Bahar dengan enteng berteriak takbir, membawa-bawa nama Tuhan. Ia juga gemar memprovokasi masyarakat sambil mengasong dagangan khilafahnya. Tentu saja, seperti gerombolan khilafah lainnya, video tersebut dihiasi dengan kata-kata kotor. Woi, tanya dong, itu presidennya siapa sih? Banget dah. Ini lagi ada virus, darurat kesehatan. Kok yang diterapin malah kebijakan darurat sipil? Emang ada perang? Ada kerusuhan? Ada pemberontakan? Heran deh, orang kok bisa jadi presiden? Emang gak ada yang lebih pintar lagi apa? Kisah anak yang budiman. Baharsah ditangkap di rumahnya di Jakarta bersama beberapa orang temannya. Polisi menyita perangkat elektronik yang digunakan Baharsah. Ternyata pemirsa, di dalam perangkat elektronik tersebut banyak terdapat kumpulan video porno yang aduhai. Karena itu, selain pasal penghinaan kepada kepala negara, pasal hoax, pasal fitnah, Baharsah juga dijerat dengan pasal pornografi. Mungkin sebetulnya Baharsah bukanlah seorang pemuja khilafah. Ia hanya suka dengan artis bokep Mia Khalifa. Jadi, apapun masalahnya, bagi Baharsah, solusinya adalah Mia Khalifa. Kengototan Baharsah untuk menegakkan khilafah ternyata dilakukan dengan hobi menonton video porno. Walhasil pemirsa, Baharsah tidak bisa menegakkan khilafah saat menonton video porno. Tetapi yang tegak adalah organ Baharsah yang lain. Di sana, ulah Baharsah ini membuktikan bukan kejadian yang tiba-tiba dan spontan. Jika diperhatikan, di media sosial saat wabah COVID-19 melanda Indonesia, gerombolan khilafah mencoba memanfaatkan untuk dijadikan bahan dagangan. Mereka ini yang selalu berteriak-teriak lockdown agar Indonesia chaos. Sebab hanya dengan kondisi chaos itulah khilafah bisa tegak. Sebab pada dasarnya khilafah berbeda dengan organ Baharsah yang tegak. Khilafah hanya bisa tegak dalam suasana chaos. Sementara organ Baharsah hanya bisa tegak jika suasananya sepi sambil menatap layar HP dengan lenguhan. Kisah anak yang beriman, melihat perilaku Baharsah, kita mesti terus belajar. Jangan lagi pernah mau ditipu dengan orang yang menjual ayat-ayat Tuhan. Sudah cukup orang-orang bodoh ditipu manisnya janji ISIS. Mereka meninggalkan keluarga dan kehidupannya di Indonesia. Akhirnya sekarang mereka hancur di Suriah. Sebab mereka meyakini di Suriah khilafah sudah tegak. Khilafah adalah masa lalu. Sedangkan hidup harus bergerak ke masa depan.
Dan orang-orang yang terus memuja masa lalu adalah sejenis pecundang yang tidak bisa move on sama sekali. Pemirsa, kita ikuti berita kedua. Berita kali ini tentang PKS yang kecelek lagi. Mau nangis menggerung-gerung, tetapi mereka malu dengan Rocky Gerung. Dalam sidang DPRD DKI kemarin, ternyata anggota Dewan DKI lebih memilih wakil gubernur dari Gerindra, Ahmad Riza Patria, ketimbang Nurmansyah Lubis dari PKS. Riza Patria mendapat 81 suara dibanding Nurmansyah Lubis yang hanya mendapatkan 17 suara. Padahal kabarnya saat Pilpres yang lalu ada semacam perjanjian antara Gerindra dan PKS. Inti dari perjanjian tersebut, pemirsa, kursi gubernur untuk PKS. Ini adalah kompensasi atas dukungan PKS kepada Prabowo. Mungkin kibul mengibuli ini adalah sejenis karma, pemirsa. Dulu waktu kampanye pemilu legislatif, PKS ngibulin rakyat dengan janji slogan mau membebaskan pajak kendaraan bermotor. Kita tahu, pemirsa, kendaraan bermotor atau pajak kendaraan bermotor adalah di bawah wewenang pemerintah provinsi. Saat ini ada 2 pemerintah provinsi yang dijabat oleh kader PKS. Maksud kami, ada 2 gubernur yang dijabat oleh kader PKS. Tetapi di 2 provinsi tersebut, Sumber dan NTT, sama sekali tidak ada niat untuk membebaskan pajak kendaraan promotor di sana. Kisah terpilihnya Riza Patria dari Gerindra sebagai wakil gubernur Jakarta mengalahkan calon dari PKS ini dikenal dengan istilah kadrun yang dikadali. Demikian berita kali ini kami sampaikan dari kediaman saya sendiri karena suasana working from home. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Jangan lupa pakai maskernya. Lemesin aja drone. Terima kasih.